A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus para asatidah dari SDIT Imam Syafi'i, para alim ulama, para staf pemerintahan yang semoga Allah berikan banyak kemuliaan insyaallah. Alhamdulillah, saya bahagia bisa bersilaturahmi dengan antum sekalian, karena memang janji indah Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada yubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibanyakan rezekinya, turut sambung silaturahmi insyaallah. Dan kita doakan pula mudah-mudahan yang sedang dilakukan dan dikerjakan oleh SDIT Imam Asy-Syafi'i ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang dimudahkan oleh Allah insyaallah, khususnya pembangunan dalam rangka perlengkapan pendidikan yang ada di sini. Jamaah yang Allah muliakan, keluarga bahagia merupakan dambaan setiap manusia. Orang mana yang tak menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangganya? Bahkan banyak orang yang menghayalkan rumah tangga yang dia milikinya ini bak surga. Sering sekali lisan mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Keunikan manusia, belum tahu surga sudah bisa ngayalin surga, itu manusia. Kemarin begitu teman-teman di Sydney, nyaris muslim sana di seputar Masjid Diwai, itu rumahnya itu bacaannya baiti jannati home sweet home. Iya, mereka menerjemahkan baiti jannati home sweet home. Padahal Rasul mengatakan kalau bicara surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala kulli qalbin bashar. Ini gaib. Ini gaib. Mata belum melihat, telinga belum mendengar, bahkan hati belum bisa menghayalkan. Bagaimana kau bisa bentuk rumahmu bak surga? Ini yang dimaksud surga seperti yang kau anggap, atau memang hayalan pengen seperti surga? Karena si pemilik kalimat baiti jannati Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan baiti jannati ini dari rumah yang ukurannya cuma 3 kali 6 loh.
Yang sekarang jadi kuburan beliau tuh. Di Madinah. Di tempat yang sederhana, yang kalau sarapan pagi cuma air putih, air zam-zam, korma kering atau roti gandum yang kering. Di rumah tersebut Nabi mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Lah belakangan ini orang menganggap yang namanya surga itu kabar yang dikabarkan oleh Al-Quran. Quran mengabarkan, tapi kan gaib. Hordeng yang bergelombang, karpet yang tebal, tajri min tahtihal anhar, buah-buahan yang memancing pandangan, tasurun nazirin. Itu kan kabar yang jujur, apa yang kita rasakan di dunia tidak ada seujung kukunya akhirat. Terus yang dimaksud baiti jannati di sini apa, Ustaz? Iya, Rasulullah SAW menginginkan manusia paham bahwa rumah yang dimilikinya ini merupakan sabab datangnya kebahagiaan. Sejak awal menikah, Islam sudah kabarkan kepada para pria, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Yang sudah mampu di antara kalian untuk menikah, menikahlah. Kalimat mampu ini diterjemahkan bukan cuma sekedar materi yang dihasilkan, bukan. Lebih dari itu. Karena paket untuk membentuk sebuah rumah tangga bukan cuma sekedar pekerjaan yang rutin dia bekerja di atasnya. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Yang memang sudah layak untuk menikah, menikah. Fa in lam yastati fa alayhi bisyam. Fa innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil faraj. Intinya rumah tangga yang akan kau jalani ini betul-betul membuat pandangan matamu, syahwatmu memiliki solusi. Jadi kalau pada akhirnya kalian berumah tangga, mata tetap bermaksiat, syahwat pun tak terhenti, ada yang salah. Rumahku surgaku, mata ini merupakan pintu jendela hati. Telinga ini pun sama. Bisakah rumah tangga itu membuat mata ini memandang sesuatu yang baik, mendengar sesuatu yang baik? Imam memandang yang baik yang kita baca dalam doa kita, hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Berikan kepada kami ya Allah pasangan hidup, keluarga, anak yang enak dipandang oleh mata. Ya kalimat enak dipandang ini bukan cuma physically, tapi memang mata ngelihatnya seneng gitu loh. Telinga juga suka mendengar, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Ada sesuatu yang dihasilkan. Rumahku sorgaku membuat sorga dekat dengan kehidupan. Karena di rumah matanya terjaga. Karena di rumah telinganya terjaga. Karena di rumah dia menginspirasi untuk membuat kemuliaan. Memiliki ulil aidi wal absar, karya cipta. Karena di rumah kau bisa melakukan solat yang afdal. Afdalu salatil mar'i fi baiti illal maktubah. Sebaik-baik solat seseorang di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Kalau bicara solat wajib di masjid kita, tapi sisanya di rumah. Dahsyat. Yang jujur solat-solat sunnah ini kalau kita lihat fadilahnya beragam. Dari duha tentang sedekah badan, ada 360 persendian di badan kita yang harus kita sedekahi setiap pagi. Tidak mungkin sanggup kecuali 2 rakaat solat duha. Belum kita bicara qobliyah, ba'diyah, zuhur yang 4 rakaat, itu pahalanya seluas langit dan bumi. Belum lagi kita bicara solat mustahab, kita bicara tahajud,
Kita menjadi orang yang dilindungi, dimuliakan oleh Allah karena mengorbankan kenikmatan malam. Kalau kau tidur malam di rumahmu pahala, karena Allah jadikan malam untuk istirahat. Kenikmatan kau korbankan di rumahmu. Allah katakan tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Menjadi orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur, mendatangi janji Allah. Aku turun di sepertiga malam ke langit dunia. Yang minta sesuatu ku beri, minta perlindungan ku lindungi. Janji Allah. Rumah menciptakan aktivitas surgawi. Maka otomatis kalau dikatakan keluarga bahagia dambaan setiap hamba, iya. Cuma kan kadang-kadang ukuran bahagia ini berbeda. Orang memandang bahagia ini kalau tolak ukurnya manusia, ya udah beragam. Tapi kalau tolak ukurnya yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, beda rasanya. Bagaimana bisa memandang sesuatu menjadi sebuah kemuliaan, Ustaz? Karena ukuran yang mengatakan baiti jannat itu Rasulullah yang rumahnya sangat sederhana. Yang saya nggak yakin kalau seandainya kita berada di posisi rumah seperti rumah Rasul, kita berani mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Ya ukuran kita kan kalau belum garasi penuh mobil, jalan miring gitu loh. Kalau belum apa yang kita pengen menuhin rumah, ya belum bisa bilang rumahku surgaku. Walaupun kadang-kadang rumah yang mewah malah menimbulkan keributan. Iya. Loh kok bisa, Ustaz? Wallahu alam. Ulama menggiring kita untuk mengetahui bahwa letak kebahagiaan itu bukan cuma sekedar rumah yang kita anggap sebagai surga. Dari awal Allah ciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka seharusnya bentuk kebahagiaan yang paling utama ketika kita berada di atas fitrah. Allah ciptakan kita untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ketika manusia bisa melaksanakan ibadah, dari ibadah yang paling mudah sampai puncaknya ibadah, ini yang dikatakan kebahagiaan. Bisakah rumah tangga memicu kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki ulil aidi wal absar, karya cipta dalam hidup? Bisakah rumah membentuk anak-anak generasi robani yang tercetak betul-betul sebagai alat bantu orang tua untuk bisa masuk ke surganya Allah? Generasi yang berikutnya yang tercetak dari rumah yang benar, yang menjadi orang-orang yang beriman, yang karenanya Allah turunkan keberkahan. Melalui rumah tangga tercetak masyarakat, pemimpin, pekerja, pegawai dan lain sebagainya. Kalau rumah mencetak kemuliaan, orang beriman keluar dari dalamnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kalau seandainya seluruh masyarakat sudah beriman bertakwa, kan Allah janji diturunkan keberkahan dari langit dan bumi. Hidup ini targetnya berkah. Makanya sejak awal menikah, kita punya rumah tangga, itu doa yang Nabi ajarkan cuma semodel loh. Kita kalau diundang acara pernikahan, ada doa yang Nabi ajarkan. Jangan cuma doa mau makan sama selesai makan doang yang kita hafal. Ya. Ini kadang-kadang kita suka lupa nih, bahwa kita datang itu karena memang wajib memenuhi undangan. Yang mengundangnya sunnah, aulimu wala bisyatin, rayakan walaupun dengan seekor domba yang disembelih, kabarkan pada manusia. Tapi ingat, la yakulu ta'amak illa taqiyun, jangan sampai makanan yang kau masak ini tidak dimakan oleh orang bertakwa. Panggil orang baik untuk datang.
Orang baik mendoakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu doa untuk kedua mempelai, enggak beragam. Yang Nabi ajarkan cuma semodel. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Kalau di masyarakat lain kan suka pada ngarang-ngarang tuh. Biar panjang jodoh ya, biar sakinah, mawadah, warahmah gitu ya. Wa alif baina qulubihim kama alafta baina Yusuf wa Julaiho atau apalah gitu ya. Padahal kalau sanad yang sahih, hadis yang tidak ada hilaf antar ulama, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Apa artinya? Barakallahu lak, lakal barakah wa baraka alaik, Allah limpahkan berkah atasmu dengan pernikahan ini. Wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Dalam doa tersebut digiring orang untuk dapat berkah. Bagaimana berkah datang ke rumah tangga kita? Ini yang mesti dibuat. Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawa, beliau orang yang berani mengatakan kadang takdir itu hukum sebab akibat. Walaupun dikembalikan pada masyiahnya Allah. Tapi hukum asal takdir sebab akibat. Al-jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu pasti ada hasil sesuatunya. Makanya dikatakan seperti itu. Kita pengen sesuatu yang baik, kalau enggak dimulai sesuatu yang baik, enggak dapat kebaikan. Nah, biasanya setiap kebaikan yang kita inginkan adanya di sisi Allah. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Ajmilu fit talab. Hei, semua yang baik adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik di sisi Allah tidak akan pernah kalian dapatkan tanpa mengesahkan Allah, mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Walaupun hukum asalnya Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Kadang yang kita enggak minta Allah kasih, betul. Karena kalau urusan sama Allah ini rumus yang ulama katakan Allah tidak kasih yang kita inginkan, tapi Allah mencukupi yang kita butuhkan gitu loh. Sehingga mengemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan ini butuh talenta khusus. Kalau cuma sekedar pengen nikah, semua juga pengen, betul. Enggak ada orang yang enggak pengen nikah. Tapi kalau butuh nikah, enggak semua. Kalau cuma sekedar kepengen, setiap anak yang baru balik, syahwatnya tinggi, pengen. Tapi kalau butuh ya wallahu alam bisawab dah. Karena kalau cuma sekedar kepengen, hayalan pun cukup. Tapi kalau yang namanya butuh, ada muqaddimah, ada ilmu. Makanya Imam Bukhari menegaskan, kalau bicara sebuah kebutuhan, al ilmu qoblal qaul wal amal. Orang harus berilmu sebelum berkata dan beramal. Jangan cuma pengen. Saya pengen banget Ustaz, di sini ada SDIT Imam Syafi'i. Pengen, hampir tiap kota namanya Imam Syafi'i. Betul. Kalau cuma sekedar kepengen, ya wallahu alam bisawab. Cuma kalau sudah jadi nanti, kira-kira apa yang kita lakukan? Karena jujur ya, memulai itu berat, mempertahankan jauh lebih berat. Kayak kita mendakwakan sunnah di negara Republik Indonesia tercinta ini, bukan gampang. Saya suka bilang sama teman-teman yang semangat dalam dakwah, ya udahlah, biarin anak jadi ujung tombak, anak masuk ke semua instansi di Jakarta, dari Polda Metro Jaya, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, KPK. Yang demi Allah ujian pertama dakwah ke sana cuma kita dan Allah yang tahulah. Karena memang single peter kita masuk ke dalamnya.
harus dipoto kiri kanan, depan belakang, cuma permasalahan cingkrang dan jenggot gitu loh. Nanti kalau sudah berhasil nggak ada masalah, toh yang moto sekarang pun ikut kajian gitu loh. Nggak ada permasalahan sudah. Setelah berjalan kajian, apa yang mau kau lakukan? Terbentuklah karakter yang berbeda. Banyak orang pengen merubah instansi jadi pondok pesantren, hancur kajian. Ini kesalahan. Nggak bisa beragama dengan model semangat, nggak bisa. Sama dengan rumah tangga yang bahagia, nggak bisa cuma semangat. Karena kebahagiaan datang dari Allah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik di sisi Allah tadi. Tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Kalau Allah sudah berjanji, janji Allah itu indah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Begitu kan janji Allah di Al-Hadid. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kalau sudah bahasanya orang beriman, Allah langsung ngomong hukum kepada mereka. Amar. Kalau bicara manusia secara umum belum. Paling ya ayyuhan nasu budu aja, rabbakumul ladzi khalaqakum, belum bicara uluhiyah, baru bicara rububiyah. Tapi kalau sudah orang beriman, karena dia sudah menikah. Orang menikah harus beriman. Enggak bisa. Makanya tidak boleh perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, tidak boleh. Harus sama laki-laki yang beriman. Bahkan suami yang tidak sholat, diingatkan tidak sholat, 3 kali diingatkan tetap tidak sholat, ini rumah tangganya terkena jatuh talak. Kalaupun dia berhubungan intim, zina. Limada? Kenapa? Al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus shalah. Begitu perkataan Ibnu Saimin. Karena alasannya kuat. Beda kita dengan orang kafir musyrik salat. Faman tarakaha faqad kafara. Yang ninggalinnya ancamannya kafir. Kita enggak boleh gampang mengkafirkan orang. Tegakkan dulu hukum. Jadi betul-betul ini rumah tangga ini tergantung pemimpin. Berkait iman yang dimilikinya, berkait ukuran kebaikan. Khiyarukum li ahlikum, begitu bahasa Rasul. Khiyarukum li ahlikum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik dengan keluarga kalian. Khiyarukum lin nisaikum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling lembut dengan wanita kalian, baik ibumu, istrimu, adik perempuanmu, saudara perempuanmu. Bukan menjadi orang yang paling galak, bukan. Kadang-kadang kalau kita sedikit buka sejarah para sahabat, kita bisa ukur kebahagiaan yang dimaksud seperti apa sih? Karena kalau yang namanya kebahagiaan pasti menimbulkan kebaikan. Tapi kalau yang namanya kebaikan menimbulkan keburukan, ada yang salah. Jujur loh, semua yang Rasulullah bawa itu baik. Tapi kata Allah, wa ma anta alaihim bijabbar. Semua yang dibawa sama Rasul baik. Tapi Allah katakan, wa ma anta alaihim bijabbar. Kamu Muhammad tidak bisa memaksakan kebaikan sama mereka. Kadang dakwah tidak bisa mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Tapi kalau Allah wa qala Rasul dipraktikkan dalam bentuk visualisasi. Bukan cuma sekedar ucapan. Ini kan kadang-kadang hiporianya di masyarakat, dikit-dikit kalau ngomong dalilnya mana? Begitu. Ketika dalil disampaikan cuma paham enggak? Wallahu alam gitu. Visualisasinya enggak ada. Kalau Allah wa qala Rasul pasang bom bunuh diri. Betul. Kalau Allah wa qala Rasul menggiring massa berdemo di pinggir jalan. Sementara Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bas muttafaqun alaih, ini hadis. Syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun.
mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan, fasik, membunuhnya kafir. Si pelakunya qala Allah wa qala Rasul. Lagi-lagi keburukan agama kau pertontonkan. Agama memang tak disandarkan pada kalian. Cuma kita tinggal di masyarakat yang melihat agama dari kalian. Makanya kalau Nabi mengatakan baiti jannati, jujur orang mana yang tak bergetar jiwanya memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau wafat, banyak orang datang ke Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya tentang isnad hadis. Dahsyat. Sampai detik ini pun tidak kosong itu rumah Nabi didatangi orang. Cuma untuk sekedar mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abi Bakar, assalamu alayka ya Umar. Orang mana yang tak senang melihat Nabawi? Seindah-indah nikmatnya Mekah, tetap Madinah jantung hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah redam Mekah lebih mulia ketimbang Madinah karena adanya Baitillah Ka'bah. Tapi jujur jatuh hati Rasul sama Madinah sehingga beliau pun memilih tinggal di Madinah. Dan Madinah lah beliau mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Para pelajar yang tinggal di sana pun dilihat coba. Semoga Allah mudahkan antum untuk sering ke sana lah insyaallah. Sehingga antum melihat apa sih yang membuat orang ini tertarik sampai banyak orang berdoa pengen mati dikubur di Baqi. Masya Allah. Saking dahsyatnya itu Madinah. Yang ada rumah kecil di pojokan Raudhah. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang Allah janjikan cahaya buat orang yang mendatanginya. Rumah yang Allah janjikan ampunan buat orang yang memasukinya. Yang para sahabat merasakan kemuliaan. Tapi demi Allah, di rumah tersebut ada kuburan yang paling agung di atas jagat raya ini. Namun tak seorang sahabat pun datang tabaruk kepada makam tersebut. Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kita kan banyak kejadian kalau orang soleh tempat rujukan dalil. Ketika meninggal kuburannya ditabarukin gitu kan. Nah bedanya sama Nabawi tidak. Ketika Rasul masih hidup semua orang datang ke Rasul. Ya Rasulullah ud'ullah lana liyayang zilanal matar. Ya Rasulullah berdoalah kepada Allah buat kami agar Allah turunkan hujan buat kami. Nabi pun mengangkat tangan, hujan pun turun. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, tidak ada yang datang ke makam Rasul. Datang ke Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena rumah Rasul itu bukan untuk berbuat maksiat. La taj'alu qabri sonaman yu'bad. La taj'alu qabri sonaman yu'bad. Jangan pernah kalian jadikan kuburanku patung yang disembah. Imas sonaman yu'bad diterjemahkan yang dipelur, yang disemen, yang dibentuk bak patung, atau memang mutlak patung yang dimaksud. Wallahu alam. Cuma sudahlah, la taj'alu qabri sanaman yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburanku patung yang disembah. Ini teknik dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat, mengikat, namun tidak mengkufurkan. Nabi dekat sama masyarakat, Nabi dekat dengan para umatnya. Cuma Nabi batasi, ana basyarum mislukum yuha. Aku manusia biasa, cuma dapat wahyu. Agar kalian tahu, di mana di rumahku juga kadang terjadi kecemberutan pada wajah istriku. Pernah kan dulu waktu Rasulullah sedang memberikan jatah hari kepada Aisyah, disaksikan oleh Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat lainnya. Istrinya yang lain yang namanya Saudah datang ke Rasul. Emang Saudah terkenal bikin sopnya paling jago. Tapi kalau fisik, ya kalau lihat dari omongan Aisyah, Saudah itu nggak bagus.
Sampai kata Aisyah, sauda kada wa kada, sauda kada wa kada. Kata Rasul, kalau kau buang ludahmu ke laut, laut merah. Enggak usah ngasih bocoran kalau dia enggak cantik. Udah, ana lebih tahu, kata Rasul begitu loh. Cuma sopnya begini, begitu. Jadi dilihat kelebihannya, bukan dilihat kekurangannya. Sauda tahu Rasul suka sop, dibawain sop. Jatah Aisyah ditampar itu mangkok, mental itu sop, pecah itu mangkok. Fatabassama Rasul summa qala gharrat ummak. Rasul ngelihat kepada Abu Bakar, Umar yang kaget ngelihat Aisyah ngambek main tampar sop. Kata Nabi, gharrat ummak, ibu kalian cemburu, begitulah. Berarti kan ada cemberut dong. Jangan kita bilang di rumah Rasul semuanya ceria dan lain-lain, tapi cemberut yang mendatangkan surga. Cemberut yang bukan berarti tak memiliki makna. Kenapa? Dia juga manusia. Aisyah juga manusia, penghuni surga, periwayat hadis yang banyak, yang juga cemburu kepada istri-istri yang lainnya. Masya Allah. Tapi enggak mengurangi kesempurnaan yang beliau berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga turun banyak dalil dari rumah tersebut berkaitan tentang puasa sunnah yang mudah sekali, yang Rasul pernah masuk ke rumahnya bertanya sama Aisyah, "Madza tadbakhina li ya Aisyah?" Apa yang kau masak untukku Aisyah? Aku tak memasak sesuatu untukmu ya Rasulullah, tapi ada salato, ada acar salato ya, tahu ya. Kata Nabi, acar cuka makanan terbaik. Tidak ada keluh kesah. Dia pertontonkan kelemah lembutan. Khiyarukum khiyarukum li ahlikum, khiyarukum li nisaikum. Sehingga rumah tersebut membentuk karakter wanita penghuni surga. Sahabat yang masuk ke dalamnya terbentuk karakter penghuni surga. Bahkan di rumah tersebut turun dalil tentang Jibril yang tak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Betul. Karena rumah Rasul kan pernah dimasuki sama anak anjing. Jibril tidak mau datang. Rasul sedih karena Jibril janji nggak datang. Dia keluar rumah, Jibril datang. Kenapa kau baru datang, janjimu tadi? Nahnu haula'il malaika la nadkhulul buyutal lati fi surah wal kalb. Kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang ada surah lukisan berjawa, ada anjingnya, ada patung, ada anjingnya. Banyak turun sekian banyak kemuliaan. Di rumah tersebut turun dalil tentang waktu sahurnya Rasul. Maka bahagia sekali orang sampai sekarang kalau lihat cara sahurnya Rasul. Karena kan kita sepakat kompak mengatakan walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahurnya Rasul. Ketika orang banyak bicara sahur itu jam 2 lah. Jam 3 setengah 4. Jam 4 lewat, begitu ya. Karena dalilnya wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang minta ampun ketika sahur, minta ampun diidentikan dengan tahajud. Yang minta ampun kan kuberi ampun, yang minta tolong kan kutolong, kata Allah begitu kan, diidentikan. Padahal solusinya di Anas bin Malik yang pernah tinggal di rumah Rasul. Ditanya mata tasahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan sahur Rasul ya Anas? Tasahara Rasul kan taqra'al ayat khamsina ayat qabla subuh. Kapan Nabi sahur wahai Anas? Ya sahurnya Rasul itu seperti menjelang 50 ayat sebelum subuh. Karena kalau beliau itu terawih, beliau malam terawih. Berhentinya seperti 50 ayat sebelum subuh. Jadi sahurnya Rasul kira-kira 50 ayat kalau kita baca yang biasa ngaji berapa menit sih? 50 ayat. Ada setengah jam, 15 menit kali ya. Tapi kalau yang baru Iqra 2 sudah 2 hari urusan itu.
Ini standar yang bisa Anas yang ngomong soalnya. Ka anta qara'al ayat khamsina ayat qabla subuh. Seperti kau baca ayat 50 ayat sebelum subuh. Berarti apa? Menjelang subuh Nabi baru sahur. Ada penguat hadis lain yang mengatakan apa? Kulu wasrabu hatta tasma'a adzana Ummi Maktum. Makan minumlah kalian sampai mendengar azannya Ummi Maktum. Siapa Ummi Maktum? Orang yang buta, yang tidak melihat fajar kecuali dibisikin, udah fajar, oh udah, baru azan tuh. Subhanallah, mudah. Bicara yang sunnah, ketika Aisyah mengatakan tak ada yang kumasak, walidzalika inni shaim. Oleh karena itu aku puasa. Suhulah. Beliau pun mengatakan lianna dina yusrun. Agama ini sebuah kemudahan. Di rumah tersebut datang kemudahan. Yassiru wa la tu'assiru, bassiru wa la tunaffiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Sampai semua orang yang tahu rumahnya bak surga pengen buru-buru pulang. Lah kalau suami tahu rumahnya bak surga, ada bidadari yang menanti, ada wildanun mukhalladun, malaikat-malaikat kecil yang lucu. Kayaknya pulang kantor pengen buru-buru balik dah. Pulang aktivitas pengen buru-buru balik. Tumben mau balik Pak, mau ke surga. Begitu. Ya, ibu juga begitu. Aktivitas di luar, pengen buru-buru balik. Itu rumah gak pernah sepi. Ini kadang-kadang baiti jannati yang untung pembantu. Betul lah. Yang punya pada mabur semua. Tapi kalau ngomong rumahku surgaku, laki gak betah, bini pengen kabur, anak bertetangga. Baiti jannati gitu. Rumahku surgaku. Kan mimpi. Gak ada kebahagiaan. Tidak ada yang berfungsi kemuliaan, tidak ada hasil kemuliaan di dalamnya. Orang tidak memiliki daya tarik, padahal dahsyatnya surga itu karena memang apa? Kebahagiaan di dalamnya. Tidak ada keluh kesah dalam surga. Semua orang pengen. Makanya kalau cuma sekedar dambaan tidak. Gimana Ustaz membentuk sesuatu itu menjadi mulia? Begini, di Islam ini kan kalau kita bicara cinta dan mencintai, itu ada tahapan-tahapannya gitu loh. Ya, sesuatu yang akan dihasilkan dari rumah karena kecintaan kita dengannya akan menjadi penyebab surganya Allah terbuka. Tapi gimana caranya Ustaz? Ya, ulama memberikan tahapan-tahapan untuk datangnya kecintaan dalam kehidupan. Yang pertama, disuruh kita membiasakan berilmu sebelum bicara cinta. Ya, dan kalau sudah bicara ilmu, Rasul sendiri saja berdoa dengan doa yang kalau kita lihat artinya seakan-akan tak layak Nabi meminta. Dalam sebuah riwayat Muslim, beliau pernah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Pernah dengar doa ini? Ini doa riwayat Imam Muslim. Rasul pernah berdoa dengan doa ini. Padahal kalau kita terjemahkan seakan-akan Nabi ini enggak layak minta ini dah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kata Rasul, ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu Rasul mana yang enggak bermanfaat? Ilmu Rasul mana yang enggak bermanfaat? Sampai inti ibadah Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu anni manasikakum. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Beliau wajib diittibakan. Beliau orang yang berilmu. Beliau siddiq, tabligh, amanah, fatona, smart, cerdas beliau. Namun beliau mengatakan, inni a'udzubika min ilmin la yanfa'
Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari ilmu yang tak bermanfaat. Subhanallah. Kita suruh berilmu. Kemudian minta kepada Allah perlindungan dari ilmu yang tak bermanfaat. Karena terbukti kita mengaku sholat dengan ilmu, tapi prakteknya lihat. Prakteknya. Banyak orang yang sholat, nuntut ilmu, belajar, pengajian mana yang dia nggak datengin. Betul. Cuma kalau bila cara ilmu bermanfaat, wallahu alam, prakteknya aja dah, prakteknya. Kita suka mengkritisi cara takbir orang, cara berdiri, cara tahiyat, bicara kunut atau tidak. Subhanallah. Padahal kalau kita boleh jujur, sholat itu tanha anil faksa wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Cuma yang terjadi, sholat tetap menciptakan kekejian dan kemungkaran. Allahu Akbar. Sama orang tua berantem. Betul. Allahu Akbar. Sama mertua enggak akur. Rapat. Allahu Akbar. Sama anak enggak tegor-tegoran. Allahu Akbar. Sama tetangga enggak bisa berteman. At-tahiyat. Enggak bisa bersosialisasi. Enggak demen sama tamu. Subhanallah. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Rawahu Tirmidzi. Apa kata Rasul? Orang beriman yang bisa bergaul dengan orang yang kurang baik imannya dan bersabar ketika bergaul menghadapi yang kurang imannya lebih afdal ketimbang orang beriman yang tidak bisa bergaul. Coba. Yang dimaksud apa? Penekanan aplikasi kehidupan. Bahwa visualisasi ini dakwah yang sudah dilupakan. Bagaimana kebahagiaan bisa datang kalau kita enggak memvisualisasikannya di rumah tangga kita? Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dulu Yahudi Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Dulu Yahudi Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Dahsyat tidak? Baru ngelihat muka lo, itu belum qala Allah wa qala Rasul tuh. Bahkan Abdullah bin Abbas sendiri berorasi 10.000 Yahudi bisa masuk Islam. Dahsyat. Subhanallah. Ini yang kita lupakan. Lihat para sahabat, mereka bicara harta. Kalau antum dengar sejarah Urwah bin Zubair, anak dari Asma binti Abu Bakar yang kaya raya. Siapa bilang sahabat orang-orang yang miskin? Lah, yang kaya banyak. Cuma mereka orang yang qanaah, orang yang juhud, tidak jumud, gitulah. Juhud dia batasi dengan dunia, tapi dia tidak jumud, gitu. Ya memang kayak pemimpin sebuah rumah tangga, dia orang yang kaya, tapi juhud, nggak lantas mengajarkan beli macam-macam yang mubazir. Cuma kalau anak minta siap, istri minta siap. Tapi kalau untuk sengaja beli yang nggak dibutuhkan, maaf. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia pertontonkan ini. Tapi kalau kalian butuh, setelah memang betul baik, akan saya berikan. Karena bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu untuk mereka. Prinsip orang laki kan begitu. Jadi kita nggak munyain dunia. Karena apa yang mau kita sombongin, lawang semua titipan. Allah cuma titip ini melalui kamu. Ada hak orang tuamu, istrimu, anakmu. Sisanya tetangga yang susah tuh.
Coba pertontonkan keindahan. Insya Allah kalau semuanya tepat pada tempatnya, Allah akan berikan kemuliaan. Tidak mungkin tidak ada hasil yang baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Lihat, coba kedepankan ilmu. Nabi mengedepankan ilmu. Gimana mau bahagia kalau ditanya mahwal bahagia saja bingung. Apa itu bahagia pun bingung. Menghayalkan bahagia menurut masing-masing. Bahagia aja Ustaz kalau bisa ketawa ketiwi sama teman setiap hari. Bahagia loh Ustaz kalau bisa senyum di rumah, bercanda sama orang rumah. Ya kalau cuma ukuran bahagia begitu mah gampang. Makanya sengaja saya tempel di belakang mobil Tat, happy family itu. Keluarga bahagia. Abi, Umi, Dudung, Juju, Inoy, siapa lagi itu belakang? Ya, mengekspos status yang enggak jelas. Subhanallah. Ya, yuk berilmu. Nabi saja berlindung loh dari ilmu yang enggak bermanfaat. Apa Rasul minta lagi sama Allah? Wa min qalbin la yakhsha. Nabi berlindung kepada Allah dari hati yang tak pernah khusyuk. Maksudnya apa Ustaz? Ya Allah uji. Wa ma ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kebahagiaan kecuali merasakan kesulitan dulu. Nah, ketika Allah uji sebuah rumah tangga dengan kesulitan, orang yang diuji ini tahu bahwa Allah tidak uji manusia kecuali untuk mendatangkan kehusyuan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazzala minal haqq. Kalau buat orang beriman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazzala minal haqq. Suruh lihat orang beriman, suruh lihat. Suruh lihat orang beriman. Ujian mendatangkan kehusyuan. Makanya di rumah tangga kita diuji. Tapi kita tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Maka kalau kau sudah berilmu, kau akan yakin dengan 3 levelnya. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Betul. Kalau sudah berilmu yakin ya ilmu yakinlah. Kamu yakin karena berilmu. Untuk memantapkan lagi jangan cuma teori ilmunya, ainul yakin, lihat langsung. Kayak kita ngajarin teori ke anak umur sebelum 7 tahun tentang sholat. Setelah terbiasa di rumah, bawa dia ke masjid biar dia lihat. Kalau belum 7 tahun jangan dibawa ke masjid, orang tua tanggung dosa. Karena gara-gara tuh anak yang belum ada perintah sama sekali timbul kerusakan orang beribadah, haram. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Jangan cuma gara-gara cinta sama anak belum 7 tahun dibawa ke masjid, ngerusak. Antum tanggung dosa. Antum belajar, antum juga ngerusak konsentrasi. Jadi kayak orang wudu ngebuang air. Wudunya betul cuma mubazir. Buka sekencang-kencangnya. Tuh air. Belum make teman datang. Ahlan ya Allah. Kif halak antum sehat? Masya Allah. Dari mana? Berapa liter ini? Mirip. Cuma pengen sebuah kebaikan tapi caranya gak paham. Maaf. Ini sering terjadi. Kita orang yang gak pernah belajar sahih fikih sunnah. Coba belajar sahih fikih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih fikih sirah Nabawi. Lihat sahih fikih sirahnya, lihat. Karena jangan seperti seorang pengembala kambing ya, yang pengen dibilang kerjaannya mirip Rasul. Antum kerja di mana? Anak PNS dat. Oh masya Allah.
Kalau antum, ana sama Rasul Ustaz. Oh, Masya Allah. Apa kerjaan antum? Ngangon kambing Ustaz. Oh. Lo antum bisa bilang antum sama Rasul, apaan Rasul ngangon kambing? Dia bilang begitu. Oh iya. Samanya di mana? Sama-sama punya kambing Tat. Cara Rasul ngangon gimana? Emang ada caranya Tat? Begitu bahasanya. Ya kalau sampai turun dalil yang mengatakan karroi yar'a haulal hima, itu kan gak main-main. Seperti pengembala yang mengembala di hima, batas negara. Kalau zaman Rasul kambing diangon, betul. Sehingga kambing dilepas. Ya yang namanya kambing, kalau makan rumput tetangga mah kambing gitu ya. Kambing diangon di rumah sini, kelepas makan rumput di sono, rumput orang, dosa gak? Ya enggak, kambing, betul. Kalau sekarang kan kambing ya enggak diangon, di kandang, betul. Yang nyari makan siapa? Yang punya kambing. Di mana dia ngambil makanannya? Rumput tetangga, Ustaz. Izin enggak? Enggak, haram. Enak aja. Antum bisa bilang mirip dari mana? Antum bisa bilang solat antum mirip solat Rasul. Yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah. Adatan nahwa mankibai audhunai. Yufarrij, tidak merenggangkan, tidak merapatkan, yufarrij. Wa waddu'ahu fi sadri, meletakkan di sadri. Sadrun ma'idah batnun, sadri dada. Fakana kafaihil yumna fawqa zuhri kafaihil yusra. Allahu akbar. Wa adatan yakbit, terkadang mencengkram, kata Anas bin Malik. Ana mirip Rasul dat. Oh, salah. Lah kalau antum Allahu Akbar sama mertua enggak akur. Kalau Rasul mah sama mertuanya CS Abu Bakar sama Umar, no, betul. Ini yang kurang dibahas, ini yang perlu dibahas ini gitu loh. Serupa tapi tak sama gitu loh. Subhanallah. Makanya manhaj ini tidak main-main. Kalau sampai level Nabi mengatakan wa inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Dia yang kedua mengatakan aku berlindung kepadamu dari hati yang tak pernah khusyuk. Dalam maknanya beliau minta sama Allah untuk dimudahkan menerima takdir ujian. Dia tahu sekali kalau sampai dia baca ihdinas siratal mustaqim, thalabul hidayah. Ihdina ya hadi siratal mustaqim, tunjuki kami jalanmu yang lurus. Kita terjemahkan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus yang dimaksud jalannya para nabi dan rasul, para siddiqin, para suhada, para solihin, betul. Mereka tahu itu yang dimaksud. Cuma caranya nggak dibahas. Ini hidayah datang. Bagaimana caranya? Ini yang jarang dibahas. Cuma ngayal hidayah. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang yang beriman dia solat imannya. Walam yalbisu imanahum bizulmin, yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dipastikan ketentraman jiwa, wa hum muhtadun, dia orang yang dapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Betul? Salat membuat dia mulia. Salat tanha anil faksa wal munkar. Alhamdulillah yang dia bacakan alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan cuma segala puji lillah milik Allah Rabbul alamin, Rabba ya Rabbu yang mencipta dengan proses alam ini. Segala puji milik Allah yang menciptakan alam ini. Kayaknya ngambang.
Ulama menerjemahkan kalimat alhamdulillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mirip gak? Lillahi rabbil alamin. Makanya mukadimah perintahnya apa? Wasta'inu bis sobri was sholah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Bukan sholat yang bikin sabar, tapi sabar yang menyempurnakan sholat. Makanya orang yang diuji dengan ujian yang berat, tapi dia berhusnuzon, sedih terasa, bahagia ketika azan berkumandang. Sholat betul-betul hiburan. Bak perkataan Nabi kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Bilal, hibur kami dengan sholatmu. Sholat Bilal menghibur Rasul. Karena beda, orang yang betul-betul butuh sholat tuh beda. Antum kalau ngelihat orang yang cinta sholat, beda. Ya Allah, betapa kita sholat di belakang para imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Betul-betul imam yang jenius. Karena yang dibaca seperti yang diperintahkan. Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang dari Quran. Rata-rata imam membaca ayat sesuai dengan hal yang waqi', yang terjadi. Apa sih yang membedakan Syekh Sudais dengan imam-imam yang lain? Padahal kalau masalah suara, orang kita bisa niru. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa niru betul? Cuma Anda bukan Syekh Sudais, gitulah. Kalau Syekh Sudais dahsyat. Setiap hari Kamis dia menjadi imam tuh di haram. Yang dia baca itu yang terjadi, yang dia lihat tadi ketika lewat. Di bawah pengawalan dia melihat kiri kanan. Itu yang dia baca nanti. Ini imam yang dahsyat. Imam yang tahu apa yang dimaksud dengan sholat. Kenapa? Karena minta tolong dengan sholat. Subhanallah. Kemarin waktu malam tahun baru, ya ada yang umroh. Kalau ada biar sama, maksud saya, kalau saya salah kritik. Kalau ada di sana yang ikut sholat subuh bersama Syekh Mahir di Makkah. Beliau memimpin sholat subuh itu nyaris hampir 45 menit. Subhanallah. Itu dia baca tentang orang-orang yang telah kafir, yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan itu. Masya Allah. Dahsyat itu bahasa beliau. Cuaca yang dingin Mekah. Nasihat dalam bentuk bacaan-bacaan ayat. Gak berasa nih air mata jatuh. Masya Allah. Subhanallah. Selesai innaka hamidum mazid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, nikmatnya subuh bersama orang yang berilmu. Samping kita bilang gimana Pak tadi? Oh kacau tadi imam, kacau. Masya Allah. Lama bener dah. Tapi itu kenyataan, mau bilang apa ya? Anak enggak kuat. Enak lagi. Macam-macam ya. Memang begitulah kenyataannya. Ada orang menangis karena paham, ada yang menangis karena nggak kuat, macam-macam gitu ya. Antum sedih banget ayatnya tadi Ustaz. Masya Allah Ustaz. Nggak kuat anak Ustaz. Antum juga nangis kenapa? Anak nggak paham Ustaz. Masya Allah gitu ya. Ini ada yang salah kalau sudah begini ya. Masya Allah. Betul-betul dia berilmu. Orang yang berilmu mendatangkan kehusyuan. Apalagi memang backgroundnya sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kan kalau bicara sabar enggak semua orang. Harus beriman dong. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Enggak ada orang yang enggak beriman sabar. Ada tak teman anak begini Zat? Orangnya sabar bener Zat. Tapi emang enggak demen sholat Zat. Enggak bisa begitu. Gimana dia bisa sabar tapi enggak sholat? Kan enggak mungkin. Yang ada pasrah bukan sabar, beda bab nanti. Nabi bilang, wa'udzubika min qalbin la yakhsha. Bayangkan Nabi saja berlindung kepada Allah dari hati yang tak bisa khusyuk. Kenapa? Karena yang namanya fallah, kebahagiaan, qad aflahal mu'minun, telah beruntung, telah bahagia orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim
khasyi'un. Yang khusyuk dalam sholatnya. Lah, kalau rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang falah, rumah tangga yang betul-betul orang di dalamnya itu khusyuk menjalaninya. Yang suami berpikir apa manfaat saya buat istri, buat anak. Yang istri berpikir apa manfaat saya buat suami, buat anak. Yang anak berpikir apa manfaat saya buat orang tua saya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bukan malah mencari-cari salah, bukan. Ada sebuah hikayat cerita. Dua keluarga dalam satu lingkungan. Keluarga yang satu sering sekali berantem ribut. Keluarga yang kedua ini adem ayem lah, cukup bisa jadi panutan. Ini keluarga yang sering ribut ini mungkin waktu yang bercerita kali ya. Sampailah usia 40 tahun. Jadi kalau orang sudah umur 40 tuh kayaknya keinginan untuk baik tuh banyak banget ya. Besok kita kaji bahas tentang 40 tahun ini. Tertarik untuk jadi baik. Kata si istri, Pak, kita kan ribut mulu. Situ aja sih emang enggak gitu. Jadi saya ngomong baik-baik Pak, jangan jadi manjang. Iya ngomong aja gitu. Tetangga kita tuh jarang ribut Pak, nyaris nggak pernah ribut Pak. Paling anak yang ribut berisik teriak-teriak gitu ya. Boleh Pak longokin. Apa sih yang membuat mereka itu bisa jarang ribut gitu loh. Kata si suami, ya coba dah lihat ntar dah. Dia bertetangga, datang ke tetangga tersebut. Ketika dia lagi di situ, dia ngelihat ini si istri tetangganya lagi ngepel. Si suaminya ini baru datang pakai motor. Mungkin pulang kerja kali, Allahu a'lam lah. Ya dia tegur suaminya, ya berbahasa basi lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tetangga apa kabar? Baik. Sebentar ya. Si suami ini masuk ke rumah yang baru dipel. Kepleset. Wah. Si istri yang lagi ngepel itu minta maaf nggak habis-habis. Ya Allah Pak, maaf. Saya yang salah. Tadi belum kering ngepel. Tidak Bu, saya yang salah. Tidak ngelihat ada air yang tergenang. Ini suami yang tetangga tadi yang ngelihat, langsung balik ke rumah. Ngasih bocoran ke orang rumah, kuncinya cuma satu, jangan saling menyalahkan. Kalau perlu kita nyalain diri masing-masing, kalau pengen akur, ini di kita yang gak pernah ada begini nih itu. Ketiga tegak hadis yang mengatakan aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Jangan cuma pengen sebuah kebaikan tanpa sebab kebaikan yang dibuat. Di sini SDIT Imam Asy-Syafi'i menginginkan punya anak bangsa yang bisa berpikir bagaimana memberi. Mulai kita cetak generasi yang berpikir memberi bukan menerima. Mulai kita cetak generasi yang tidak bangga jadi ekor kakap, tapi bangga jadi kepala teri walaupun kecil sekalipun. Mulai kita pertontonkan lembaga pendidikan yang mandiri, yang masyarakat pada akhirnya memiliki. Jujur, bisa. Ya, kita bukan gak butuh bantuan, orang bantu silakan. Tapi kalau pada akhirnya gara-gara dibantu bakal diatur bikin ruwet, maaf. Lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap lah. Lembaga pendidikan yang punya karakter, punya warna tersendiri. Ini yang jarang kita pikirkan seperti itu. Kita mulai membuat sebuah bentuk lembaga pendidikan di mana anak-anak yang tercetak ini generasi yang berpikir memberi bukan menerima. Sehingga akan terbentuk sebuah lingkungan baru, lingkungan yang mandiri. Karena Allah akan mencukupi yang kalian butuhkan.
tidak memberi yang kalian inginkan. Pada akhirnya nanti akan berdiri sebuah kemuliaan kalau memang kemuliaan tersebut layak ada di tempat tersebut. Ujian-ujian akan kita rasakan, kita jalani. Namun demi Allah, kita minta kepada Allah untuk mendatangkan kehusyuan. Nabi berlindung dari yang ketiga, wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang tak pernah puas. Ya, belajar qanaah, belajar menerima bahwa semua yang Allah berikan yang terbaik. Enggak berkeluh kesah. Karena dulu lembaga pendidikan sering sekali mengeluh. Karena dulu zaman-zaman kami sekolah di pesantren tahun-tahun 80-an akhir itu, nyaris pesantren itu dapat anak-anak murid yang KW 4 lah kalau keramik, saya bilang itu. Orang tua sudah enggak nyanggup, baru anak masukin pesantren. Anak ini tidak sanggup bandelnya Ustaz. Pesantren ini dah. Gak nyanggup gitu loh. Itu anak dibawa tuh orang tua. Pergi juga tuh anak, ya Allah. Gitu. Dia nggak tahu tuh guru kena jantung semua di sono. Ini yang pinter nggak disantrenin Bu, Pak. Oh ini jangan, ini sih biar sama kita. Tuh lihat ya. Kita dapat KW 4. Tanya tukang yang masang keramik dah. Keramik KW 4 biar tukangnya hebat, nate gak ketemu. Betul. Suruh nyetak ulama, dapat murid yang kayak begitu, mau bilang apa? Sehingga banyak banget terjadi keburukan. Orang masuk ke sebuah lembaga pendidikan, yang pertama karena orang tua udah gak nyanggup, ini yang paling buruk. Yang kedua, keinginan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Ini keburukan yang kedua. Orang tua pengen, anak gak sanggup. Yang ketiga, anak sadar sendiri bahwa dia butuh lembaga pendidikan. Makanya mungkin bisa bertukar pikiran. Ini yang membuat kita menginspirasi yayasan kita di Bogor sana, Imam Malik bin Anas. Bagaimana kita membuka pesantren weekend. Jadi ada pesantren Sabtu Ahad. Kadang gak semua orang tua rela anaknya di ma'had. Tapi biarlah biasakan Sabtu Ahad daripada main game di rumah. Hal-hal yang gak baik, mendingan didik di ma'had. Ini anak kalau udah biasa weekendnya di pesantren, nanti lulus SD yang dihayalkan, aku pengen di pesantren mah. Ketika anak mengatakan aku pengen di pesantren, ini sudah cikal bakal kemuliaan. Karena yang pengen dididik siapa? Muridnya. Bukan guru yang nyari murid, murid yang nyari guru. Emang agak sedikit idealis. Ya, ini yang kami dapati dari pesantren kami dulu. Mungkin manhajnya masih dipertanyakan gontor. Tapi mereka subhanallah, sejak 1927 hingga tahun 2016, lembaga pendidikan yang tak pernah menulis spanduk menerima murid baru cuma itu. Ini gak berani orang praktek ini nih. Karena tidak ada guru nyari murid, murid nyari guru. Bagaimana membentuknya Ustaz? Ayo bikin lingkungan. Jangan lupa, agama yang Rasul ajarkan adalah pembiasan. Liyuzhirahu ala dini kulli. Maka kalau pengen punya murid ma'had yang sejati, cetak generasi yang memang mencintai ma'had. Paling enggak lingkungan yang betul-betul memang Islami, di mana anak terbiasa berbuat baik. Sehingga kalau kebaikan sudah mengikat hatinya, orang tua udah gak usah bingung. Kemudian yang berikutnya lagi yang perlu dipikirkan lagi nanti, bukan cuma sekedar kebahagiaan dalam rumah tangga, ada solusi tidak? Ini pun yang lagi kita coba pikirkan. Mudah-mudahan ini di teman-teman di Kebumen ini, karena tadi pemandangannya dahsyat, bagus. Kita sering diceramahin sama ustadz untuk menikah dengan perempuan yang penuh cinta dan banyak anak, betul? Tazawadul wadudul walud. Fa ini mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan perempuan yang penuh cinta dan banyak anak. Kan aku akan bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Iya. Terus kalau ini udah banyak anak, mau dibawa kemana ini anak? Gitu loh. Suruh di rumah aja begitu. Berantem antar saudara. Orang tua menjerit gak kuat. Kan butuh solusi. Betul? Kepikir gak sih tempat pariwisata yang syar'i? Menggiring orang untuk belajar di alam, bahwa ilmu bukan cuma di majelis. Ada ayat yang tersirat, ada ayat yang tersurat.
tersurat Quran, tersirat alam. Buat apa ada ayat yang mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah ciptakan onta? Di mana kita ngelihat onta? Di masjid? Tidak ada. Di mana kita ngelihat onta? Di Arab. Mahal Ustaz. Ya udah kalau gitu cari taman safari atau kebun binatang yang ada. Ini perintah. Kenapa mesti onta Ustaz? Ya susah kalau di masjid ceritanya. Yuk ke tempat onta kita lihat. Sampai Allah ciptakan ini makhluk yang dahsyat. Di tengah-tengah gurun Sahara yang tak memiliki rumput, dia bisa hidup. Tak ada air, tapi dia bisa bawa air. Kalau sapi beranak, kambing beranak, merah susunya gampang. Identik, punya anak pasti punya susu. Onta enggak begitu. Walaupun dia punya anak, antum enggak bisa peres susunya. Kecuali anaknya suruh lewat, orang tuanya ngelihat, susunya keluar. Dahsyat. Ini onta jantan punya 10 perempuan. Dia pimpin. Ketika di tengah perjalanan, yang laki itu pasti balik ke belakang. Menghitung jumlah perempuannya. Kalau kurang 1, dia stop perjalanannya, dia cari dulu. Onta aja paham, betul lah. Ini 1 gak ditengok-tengok, Masya Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Allah yang suruh kok, lihat tuh langit ditinggikan. Di mana kita ngelihat langit? Di masjid, langit-langit, lain lagi judulnya. Di majelis, ya enggak ada. Suruh keluar, lihat langit. Lihat. Allah buat langit tak memiliki tiang. Lihat matahari, lihat rembulan, lihat bintang. Bak neon tanpa kabel, lihat. Tatap dengan mata. Sampai kau mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Rabbana, bukan ilahana, Rabbana. Karena kita bicara rububiyah, bukan uluhiyah. Rabba ya rubu yang mencipta dengan proses. Wahai Rabb yang menciptakan langit. Ma khalaqta hadza batilan. Dahsyat yang kau ciptakan ini. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidak cukup perjalanan ke Bumen tadi. Itu bukit ditinggikan, gunung ditinggikan, air yang keluar. Ya Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihat itu bumi dihamparkan. Fadzakir, mikir gitu kan. Ini kadang-kadang aneh, kita nggak boleh belajar di alam, suka aneh gitu loh. Lawang Allah yang merintahkan. Coba giring, mulai kita berpikir, oh iya, berarti universal school nih, SDIT ini, waduh, nggak cukup dengan gedung. Ayo investor, mumpung ada lahan untuk masuk ke surga. Jangan eman, bebaskan lahan, bantu. Yang manfaatnya nanti. Mana qasad shadaqatum mimalin, ndak akan kurang hartamu karena sedekah. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Anfik, unfik alaik. Infakkan, Allah infakkan kamu. Masya Allah. Sebelum apa? Summa la tus'aluna yawma idzin anin naim. Tergetar hati. Sehingga kebahagiaan itu dipahami dengan betul. Jiwanya qanaah. Gampang puas dengan keadaan. Ingin bermanfaat buat orang banyak. Baru kalau sudah bicara kebaikan. Wa min da'watin la yustajabu laha. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari doa yang tak diijabah. Aku berlindung kepadamu dari doa yang tak diijabah. Kenapa doanya enggak diijabah? Wallahu alam. Karena kata Rasul hadis dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, beliau mengatakan yustajabu lil abdi malam yadu bi ismin aqati rahim awil istijal. Yustajabu lil abdi, sudah pasti doa hamba diijabah. Bahagia rumah tangga kalau doanya diijabah. Suami berdoa Robbi habli minas solihin, istrinya hamil.
Minta diberikan anak laki, dapat anak laki. Minta dimudahkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bahagia. Tapi ingat, kamu bakal diuji. Enggak segampang itu. Jangan jadi orang yang terkecoh. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Jangan terkecoh. Jangan kayak orang-orang yang menganggap kalau doanya diijabah, Rabbi akraman, Allah CS. Allah temen, Allah mama saya mah beda, darah biru. Oh masyaallah. Pengkhususan. Tapi kalau diuji dengan kesulitan, dia mengatakan Rabbi ahanan. Jangan, ini suuzon. Padahal kalau kamu mengkaji diri, yang Allah kasih semua ada hukum sebab akibatnya. Karena Allah tidak memberi yang kalian inginkan, tapi mencukupi yang kalian butuhkan. Kadang-kadang kehidupan kalian potongan puzzle kehidupan orang lain. Paham, mengerti. Tidak ada suuzon sama Allah, karena dia tahu buruk sangka itu ujungnya buruk. Wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Ya karena itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Fa asbahtum minal khasirin, kau akan merasakan keburukan. Bukan cuma hayalan kebahagiaan, bukan. Makanya Nabi berlindung pada Allah. Sampai dia tahu sekali bagaimana membentuk cinta yang sejati. Dia ilmu, dia yakin. Kalau dia sudah berilmu, dia yakin. Kalau dia sudah yakin dengan 3 tahapan, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, dia tahu sekali bahwa keyakinan inilah yang menciptakan keikhlasan. Makanya rumah tangga yang bahagia ini rumah tangga yang di dalamnya itu unsur keikhlasan tampak sekali. Bukan ikhlas diterjemahkan rela. Ya sesi ikhlas, sesi rela. Bukan begitu maknanya. Karena ikhlas yang dimaksud wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada unsur kesyirikan. Kalaupun saya menikah dengannya karena Allah. Kalaupun saya benci dan cinta karena Allah. Kalaupun saya cerai dia karena Allah. Kalaupun saya marah karena Allah. Rumah tangga yang di dalamnya betul-betul ada keikhlasan. Rumah tangga yang Allah janjikan pertolongan. Karena Allah mengatakan wa maliz zalimina min ansor. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Ini rumah tangga gimana mau tertolong kalau kesyirikan dianggap lumrah. Dibiarkan istri yakin tentang tatoyur. Saya nggak tahu lah kalau di Kebumen sini lah. Kalau di Bogor, Jakarta masih ada keyakinan-keyakinan yang sifatnya warisan. Rumah ada kupu-kupu berarti ada tangan gatel mau dapat. Mirip kalau begitu ya Kebumen sama Bogor. Ini keyakinan yang diwarisin. Mentang-mentang kebun masih lega, keyakinan kupu-kupu ada tamu, tangan gatal mau dapat rezeki, tolong jangan. Nasib tergantung suara burung. Kalau lagi jalan ada ular lewat, enggak jadi jalan, emang penakut, gitu ya. Berkeyakinan tentang orang meninggal bisa bangkit lagi, padahal hobi baca Yasin tiap malam Jumat. Awalam yarokam ahlakna qablahum minal kuruni annahum ilaihim la yarji'un. Suruh lihat itu orang yang sudah mati enggak dibangkitkan lagi sudah. Tapi mengapa mereka berkeyakinan orang hidup kesurupan orang mati? Ini kan subhanallah. Terjadi di masyarakat. Lihat keikhlasan mulai memudar di rumah tangga kita. Kita biarkan anak-anak percaya dengan sesuatu yang diharamkan. Anak-anak gemar membaca ramalan-ramalan para dukun, horoskop bintang-bintang. Kita biarkan anak-anak kita lebih kenal setan, siluman ketimbang para pahlawan. Betul. Anak kita lebih kenal Spiderman. Betul.
siluman kawa-kawa, dia. Lebih kenal Batman, siluman kampret, betul. Anak kita lebih kenal adventure, lebih kenal mutan dan lain sebagainya, ketimbang kenal orang-orang hebat. Anak kita lebih tahu yang namanya Robin Hood ketimbang Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak kita lebih kenal Lone Ranger ketimbang Zubair bin Awam penunggang kuda. Anak kita lebih kenal yakni Zorro ketimbang Ali bin Abi Thalib. Anak kita lebih kenal Rambo 1 sampai 4 ketimbang Khalid bin Walid. Ini kan bahaya ya. Ini sebenarnya kita cetak anak soleh pada keluarga adventure sih sebenarnya gitu loh. Akhirnya anak pertama Kapten Amerika begitu. Sampai si bungsu, si lucu, si manis Aisyah Catwoman begitu. Subhanallah. Ini dibiarkan saja. Sampai kadang-kadang saya suka nangis loh Pak. Saya suka bilang sama teman-teman di Mekah, di Madinah, kalau lagi di sana saya suka bilang, ini apa kalian tidak perhatikan? Ini produk Cina masuk ke dalam Mekah Madinah, bahkan bermaksiat depan Nabawi. Itu patung-patung siapa namanya? Boneka-boneka sekarang apa namanya? Apa? Ya, apa kayak Frozen, kayak apalah yang boneka-boneka anak-anak sekarang gitu ya. Itu sambil labaik Allahumma labaik dikepang 2, Masya Allah. Ada onta talbiyah labaik Allahumma labaik. Ini patung loh. Ini orang-orang subhanallah. Ini dibiarkan. Bahkan Haramain saja bisa tersusupi. Makanya nanti ada sunnatullah memerintahkan Dajjal menghentakkan kakinya untuk mengeluarkan orang munafik dari Haramain, betul? Apalagi rumah tangga kita. Dan terbukti sekarang laporan kepada kita ini di kepolisian bahwa banyak pengkafiran anak tanpa berasa. Anak-anak dibiasakan makan makanan permen yang dicetak bentuk hewan-hewan yang haram. Buaya, babi, anjing. Ini memang bukan wujudnya, cuma patungnya saya sudah mewakili, betul? Dunia internet yang dahsyat, kita nggak memperhatikan anak-anak kita main game di sebuah tempat Star Wars tembak-tembakan. Kalau diperbesar sedikit zoom, ternyata background musuhnya itu nama-nama Tuhan Asmaul Husna. Ini kita nggak berasa, kita cuma ngayal baiti jannati. Tapi sampai sekarang nggak surga, Tat. Kenapa? Kita nggak betah. Jangan biarkan. Karena yang namanya doa itu diijabah hukum asalnya. Yustajabu lil abdi. Pasti diijabah. Ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab. Katakan Allahus Somad. Kedepankan kul huwallahu ahad. Esakan Allah baru kau meminta. Tapi yang terjadi tidak. Keburukan yang kau rasa. Coba. Ini gak main-main. Allah gak mungkin bohong. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin mendustakan janjinya. Ada janji Allah. Mana kita rasakan tidak. Jangan dibiarkan. Makanya Ibnu Qayyim membuat 50 sabab terhalangnya doa tuh. Rumah tersebut doa tidak diijabah. Bahkan menelurkan hal-hal yang buruk. Di rumah tersebut mencetak anak durhaka, mencetak suami durhaka, mencetak istri durhaka. Yang kadang-kadang kita orang tua nggak berasa. Doain anak Rabbi habli minas solihin, cuma ngedidiknya salah. Makanya Imam At-Tantawi mengatakan tidak ada anak yang durhaka. Terkadang orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ya karena anak cuma lembaran putih. Contohnya apa? Kalau yang dicontohkan buruk ya buruklah dia. Ya kalau dicontohkan baik dia baik. Ya bukan cuma keinginan baik. Tahu sabab kebaikan. Karena dia mengerti la yukallifullahu nafsan illa wus'ahanya, dia tahu sekali Allah tidak mungkin uji orang di luar batas kemampuan. Dia cari sabab. Dia cari sabab.
Sabab ini doa ini kok nggak diijabah, doa kok nggak dikabulkan. Dia cari sabab, padahal hukum asalnya doa ya diijabah. Ini kok tidak, dia cari sabab. Ternyata ada yang merusak keikhlasan. Ya, ilmu, yakin, ikhlas. Yang keempat bicara jujur, as-sidq, kejujuran. Jujur diterjemahkan tidak menambah, tidak mengurangi. Orang beragama itu jangan ditambah, jangan dikurang. Rumah tangga ini harusnya mencetak generasi yang tidak ghulu, tidak taksir. Memang katanya agama ini dihiasi dengan dua hal, ghulu dan taksir. Ghulu melebih-lebihkan, taksir mengurang-urangi. Jangan malah mencetak generasi yang beribadahnya lebih, sementara Nabi nggak contohkan, atau mengurangi, sementara beliau pun nggak mengamalkan. Generasi yang paham bahwa Islam sudah baku. Ayat-ayat terakhir di hayat Rasul, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Ini ayat-ayat terakhir di hayat Rasul. Al-Maidah ayat 3, Allah recommended Islam sebagai agama yang sempurna. Al-yawm, pada hari ini ketika haji wada, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagimu agama, wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu, wa raditu lakumul islam ad-dina, aku redha Islam sebagai agama. Sempurna. Sempurna sudah. Sampai beliau mengatakan taraktukum mislal bayda lailukum kanaharikum. Wahai umat, kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatil hukum, al halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Nabi yang mengatakan sudah sempurna ini agama, sudah jujur, jangan ditambah, jangan dikurang. Halal telah kujelaskan, haram telah kujelaskan. Antara halal dan haram ada syubhat. Ulama mengatakan syubhat halal, menjauhkannya mulia. Sempurna sudah. Malah kesindir dengan ayat yang mengatakan wa may yusakkiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyarah. Malah sengaja menyelisih Rasul setelah dijelaskan petunjuk. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kupalingkan dia sejauh mungkin. Terjadi. Ya, keburukan pun terasa, padahal casingnya sudah sunnah, cuma visualisasinya nol. Ya, ujungnya bukan sebuah kebaikan. Padahal al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Harusnya yang dia perbuat baik, ujungnya baik. Cuma kebaikan yang dia lakukan, ujungnya keburukan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Baru kita bicara mahabbah, cinta. Ternyata cinta yang membahagiakan ini memiliki 4 pondasi. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Ini kekuatan cinta untuk mendatangkan cinta yang membahagiakan. Ya, ini bicara cinta ini bukan sesuatu yang main-main. Makanya, karena kalau cinta yang sejati akan menelurkan 2 hal. Inqiyat dan qabul. Inqiyat ketundukan dan kepatuhan, qabul dalam bentuk ucapan. Kalau inqiyat total, tunduk patuh dalam bentuk ucapan dan tingkah laku. Kalau qabul cuma sekedar ucapan. Jadi kalau memang dasarnya cinta, tunduk patuh tuh gampang. Nah, otomatis orang yang tunduk patuh karena mencintai, dia orang yang bahagia. Bukan cuma sekedar mendambakan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang bahagia, tapi 4 pondasi dia tekankan untuk menimbulkan cinta. Kalau cinta sudah timbul, inqiyat dan qabul, tunduk dan patuh. Anak disuruh gampang, kita diminta gampang, mudah.
nggak berasa kita memiliki 3 karakter penghuni sorga. 3 karakter penghuni sorga. Qaribin, hayyin, sahlin. Qaribin, orang yang luwes, gampang akrab. Hayyin, lembut dalam ucapan dan tingkah laku, orang senang sama gerakan dan ucapan. Sahlin, orangnya gampang, mudah, tidak ruwet. Maka kalau 3 karakter ini ada di rumah tangga kita, betul-betul baiti jannati, rumahku surgaku. Subhanallah. Jamaah yang Allah muliakan, demikianlah yang bisa kita sampaikan. Ternyata kebahagiaan keluarga yang kita hayalkan bukan hanya cuma sekedar keinginan. Buatlah cikal bakal datangnya kebahagiaan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mengerti yang Allah ciptakan kita untuk apa. Makin baik kita tercipta untuk apa dan kita paham, makin dekat kemuliaan dalam kehidupan kita insyaallah. Wallahu musta'an. Insyaallah manfaat. Silakan bawa acara akhir da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin.